Hai guys, welcome back to Miracles Channel. So, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan jawabin pertanyaan kalian. Pertanyaan-pertanyaan ini aku tampung beberapa hari lalu di IG story aku. Jadi ada question box-nya, terus kalian bebas mau tanya apa saja. Q&A ini spesial untuk merayakan 100.000 subscribers. Gila ya, 5 bulan yang lalu aku itu masih Q&A 1000 subscribers. Artinya ya 5 bulan lalu subscriber aku masih 1000. Dan hari ini udah 100.000 subscribers. Oh my god, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Thank you so much. Semoga kedepannya video aku makin luas lagi, bisa ditonton banyak orang dan terus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Thank you guys, thank you so much. Sekarang kita bakalan langsung jawabin pertanyaan yang udah kalian kirim ke aku di Instagram. Yang belum follow ya, @miraclesitompul. So, ini pertanyaan yang kalian kirimin di IG story. Aku nggak bisa jawabin semuanya ya, karena ini banyak banget, tapi I will try my best. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. What is your biggest fear? Ketakutan terbesar aku adalah membuat orang tuaku kecewa dan orang-orang yang aku sayang kecewa. Aku sering berpikiran bahwa kayaknya aku belum memenuhi ekspektasi mereka deh. Karena aku belum melakukan yang terbaik, aku belum bekerja to the maximum capacity of me. Ya itu sih, ketakutan terbesar aku adalah buat orang tua kecewa. Kak, gimana kakak buat gak ngasih tekanan ke diri sendiri? Aku lagi di fase ini kak. By the way, aku juga lagi di fase ini. Waktu ngerjain skripsi beberapa hari yang lalu tuh aku udah kayak frustasi banget. Selesaikan pelan-pelan. Tenangkan diri dulu, terus cari tahu gimana caranya kalian bisa keluar dari tekanan itu. The most important thing memang harus dilakukan. Kayak waktu aku stres skripsi, jadinya kayak nunda, padahal sebenarnya kalau aku just do it, itu bakalan meringankan tekanan tersebut gitu. Jadi just do it, tapi juga dengan cari bantuan kalaupun sendirian kalian nggak bisa gitu. Dan kalian harus ingat, tekanan itu akan meningkatkan value kita. Analoginya kayak gini, buah jeruk sama jus jeruk, yang lebih mahal harganya mana? Jus jeruk kan? Karena jus jeruk ini sudah melalui tekanan gitu, dari buah tadi diperas, di blender atau digimanain ya, akhirnya jadi jus, harganya meningkat dibandingkan cuma buah jeruk yang gak diapa-apain gitu. Jadi it's okay, tekanan itu akan meningkatkan value kalian sendiri. Semangat! Tips meningkatkan skill kuantitatif dong kak. Nonton video aku dari part 1 sampai part 15, jangan di skip ya. Kalau udah khatam itu barulah cari video-video lain di YouTube kuantitatif, atau kalian bisa buka video materi di aplikasi Zenius atau di zenius.net yang UTBK, TPS, terus pengetahuan kuantitatif. Itu dulu khatamin, baru nanti balik lagi nanya, oke? Skor UTBK Kak Mira masuk FKG UI berapa ya? Nah, di tahun 2017 itu belum ada transparansi, jadi aku gak dikasih tahu skor UTBK aku berapa. Tapi waktu itu aku quick count dari salah satu bimbel gitu, dan nilai aku 847. Tapi aku nggak tahu nilai maksimumnya berapa dan apakah standar perhitungannya sama seperti UTBK 2020 dan 2019, itu aku nggak tahu. Kak, cara bodo amat sama orang yang mikir kita ambis banget. Sama aja ya pertanyaannya, kayak kak gimana sih caranya buat nggak peduliin omongan orang, buat nggak terpengaruh sama orang yang underestimate dan lain-lain gitu ya. Kalau aku pribadi sih emang orangnya bodo amat. Apalagi ya makin sini udah kayak terserah lo mau ngatain gue apa, yang penting gue ngelakuin apa yang terbaik buat gue, dan omongan lo nggak berdampak signifikan ke gue gitu. Even berdampak pun kayaknya enggak gitu. Ya kalau lo dikatain ambis, ya emang kenapa? Ambis itu bukan hal yang jelek gitu. Lo ambis karena lo pengen ngejar PTN atau jurusan yang lo inginkan. Justru kalau lo punya mimpi tapi lo nggak ambis buat ngejar itu, kayaknya jadi apa ya, bersalah nggak sih sama diri sendiri. Kita udah punya tujuan ya, udah punya niat nih, tapi usahanya nggak ada. Ya merasa malu sama diri sendiri sih kalau gue kayak gitu. Kalau ada yang katain lo ambis, ya bodo amat, juga nggak berpengaruh gitu loh dengan kecepatan lo mencapai tujuan lo. Jadi kalaupun ada yang ngatain, bodo amat aja, lo fokus ngejar apa yang ingin lo kejar gitu. Dia ngatain lo ambis, dia nggak ngatain, juga nggak membantu lo kan dalam mengejar tujuan tersebut.
Dan kalau gue itu biasanya ambil pendapat dari orang yang gue rasa dia reliable ya pendapatnya. Tapi kalau orang-orang yang kenal juga enggak, akunnya fake, atau opini-opininya itu enggak berdasarkan premis-premis yang jelas, argumen yang jelas, yang ngapain didengerin gitu. Didengerin sih didengerin, ya namanya ya baca ya pasti denger ya, baca oke masuk. Cuman nggak gue ambil untuk dijadikan acuan atau referensi gue untuk bertindak gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngatain lo ambis, ya udah kenapa emang gitu aja, sans aja gitu. I hope you can do it, oke? Apa yang buat Kak Mira termotivasi untuk terus berusaha mewujudkan mimpi kakak? My parents actually. Dan sebenarnya karena beban anak pertama, cucu pertama dari kanan kiri, jadi kayak aku punya beban tersendiri untuk menjadi contoh untuk adik-adik sepupu aku, adik sepupu-sepupuku, ya itu. And also rasanya kalau aku nggak mencoba hal baru, nggak berusaha melakukan yang terbaik, itu bersalah ke diri sendiri. Ini juga berurusan sama mindset. Mindset aku itu growth mindset, jadi bukan fixed mindset. Aku selalu ingin mengembangkan diri dan aku sadar bahwa you only live once, Miracle. Pergunakan waktu sebaik mungkin, potensi yang ada di diri itu digali, explore banyak hal, even mungkin aku belum tahu aku tuh bakatnya di bidang apa gitu ya, just cari tahu gitu. Ya emang nggak datang sendiri, emang kita sendiri yang harus mencari tahu aku tuh bagusnya di mana, dan hasilnya itu mungkin nggak cuman buat diri kita sendiri, walaupun sebenarnya tujuan utamanya kan tadi personal growth ya, tapi apa yang kita lakukan tadi, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, itu mungkin bisa jadi dirasakan oleh orang lain dan menjadi manfaat buat orang lain, dan itu adalah suatu sumber kebahagiaan yang true happiness gitu. Ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, wow, itu bahagianya 2 kali lipat ganda. So it's about enjoying my life sih sebenarnya, enjoying my life and live my life to the fullest. Kak, aku mau tanya, kalau misalkan yang udah kelas 3 terus baru mau les sekarang, ngaruh nggak sih? Pertanyaan kayak gini itu subjektif, maksudnya ngaruh atau enggak itu kan tergantung ke diri kita masing-masing ya. Kalau aku, pengalamanku dari SMP sampai SMA itu aku nggak ada bimbel sama sekali, nggak ada bimbel online juga nggak, offline juga nggak. Jadi emang belajar sendiri aja di rumah gitu ya. Dan aku baru bimbelnya itu setelah 3 minggu sebelum SBMPTN. Jadi ketika aku diumumin gak lolos SNM, baru aku bimbel 3 minggu. Di 3 minggu itu tapi aku bener-bener kayak kejar banget ketertinggalan aku, akhirnya jadi bisa dapat FKG UI. Jadi intinya pertanyaan kamu ngaruh atau enggak itu tergantung diri kamu sendiri. Kalau kamu 3 minggu kamu bisa kejar, ya ngaruh banget lah gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah les nih dari kelas 1 SMA, cuman sekedar lewat gitu ya, nggak sungguh-sungguh belajarnya, ya juga nggak bakalan ngaruh anyway gitu. Jadi balik ke diri masing-masing, serius nggak nih udah masuk les tapi nggak serius, nggak bener-bener memanfaatkan fasilitas les tersebut, ya percuma gitu. Kalau dibilang ngaruh atau enggak tergantung diri kalian masing-masing. Makanya kuncinya ada di diri sendiri sebenarnya, bukan di guru les, bukan di tutor, bukan di orang tua yang ngasih uang buat les, tapi balik-balik ke diri sendiri. So make sure kalian benar-benar belajar yang benar, yang efektif, yang baik, biar bisa mencapai tujuannya. Kak masih jomblo, emang belum mau pacaran atau gimana Kak? Sebenarnya mau sih guys pacaran, cuman emang belum nemu yang tepat aja. Karena aku orangnya emang selektif ya. Checklistnya mungkin agak sulit ya, karena harus lebih tinggi dari 178 cm, Kristen, terus apa lagi ya? Kalau bisa Batak, tapi nggak mesti Batak juga sih. Pinter, wawasannya luas, diajak ngobrol nyambung, dan ya gitu deh. Dan itu lumayan susah nyarinya, sampai sekarang belum dapet. So ya, dari beberapa cowok yang aku deket, paling lama PDKT itu 4 bulan. Jadi emang gak ada yang lama. So mungkin emang belum ketemu yang pas, gen yang kompatibel sampai 80% ke atas kayaknya belum ketemu deh, makanya selalu gagal. So ya gitu deh. Kak Mira tahun depan daftar PI dong, mau ya? Gak mau. Kenapa sih? Aku gak mau guys daftar PI, takut. Mager dietnya juga sih, aku kan gendut banget.
enggak sih aku ideal, tapi untuk menjadi finalis Putri Indonesia itu kan badannya mesti langsing banget, Chin. Aku kayak pengen makan sepuasnya, jadi aku kayak maaf Pei, aku kayaknya nggak bisa diet deh gitu. Paling bosan ditanya apaan Kak? Jujur banget, aku paling bosan ditanya, Kak tingginya berapa? Kak badannya ideal banget, tingginya berapa? Aku bosan banget, jujur. Aku sampai pernah bikin di bio Instagramku, tinggi badan 177 cm gitu, biar nggak ditanya. Tapi sekarang bio Instagramku udah kepenuhan guys. Akhirnya aku udah kayak, udahlah gue hapus aja nih tinggi badan. Dan ini udah kalau ada yang nanya lagi tinggi badan, gak aku jawabin, kayak bosen to the max. By the way yang nanya tinggi badan berapa? 177. Oke, bye. Kak, kalau misalnya aku SBM mau linjur dari IPA ke IPS, berarti SNM itu aku boleh linjur juga atau enggak Kak? Boleh dong. Pertanyaan boleh atau tidak di konteks ini kan berarti tidak melanggar syarat gitu ya. Kalau kalian di SNMPTN mau dari IPA ke IPS itu bisa, artinya nggak ada syarat gitu. Kalau mau pilih jurusan IPS harus dari anak IPS, nggak ada kayak gitu ya. Tapi setahu aku peluangnya ya lebih kecil daripada anak IPS yang benar-benar SMA-nya IPS mau pilih jurusan yang IPS atau sosum gitu. Ya jadi ya itu sih memperkecil kemungkinan aja. Tapi kalaupun emang kamu totally nggak pengen masuk jurusan IPA, ya udah nggak usah dipilih, daripada nanti akhirnya kamu misalnya lulus nih SNMPTN di jurusan IPA dan kamu nggak kepengen ngambil jurusan tersebut, kan jadinya buang-buang buang-buang kursi orang lain gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau pengen coba-coba, cuman kalau kamu dari sekarang udah tahu nggak bakalan ambil itu, ini nggak usah gitu. Kecuali ada pertimbangan, ya nggak apa-apa lah, gue juga pengen IPA dikit gitu kan, ya udah nggak apa-apa SNMPTN pilih IPA. Tapi kalau bener-bener pengennya jurusan di IPS, ya udah SNMPTN pilih aja jurusan tersebut gitu. Dan yang aku sarankan gak usah fokus nungguin pengumuman SNMPTN, tapi fokus aja di persiapan SBMPTN-nya, oke? Kak, selama ini pakai aplikasi apa untuk mentranslate jurnal yang bahasa Inggris? Pakai aplikasi apa? Kayak Google Translate lah. Tapi most of the time aku baca jurnal. Sebenarnya bahasa yang tepat tuh paper ya. Kalau jurnal tuh kayak nama jurnalnya Journal of Forensic Dentistry, Journal of bla 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 gitu ya. Kalau bicara tentang ininya, artikelnya itu paper yang lebih tepatnya gitu. Nah, biasanya aku itu kalau untuk memahami maksud dari per kalimat gitu ya, misalnya ada yang kata yang aku nggak tahu ini artinya apa, aku translate-nya dari HP aja, kamusku per kata gitu. Jadi mungkin dari satu kalimat, misalnya ada 12 kata gitu ya, paling aku bingungnya 1 atau 2 kata kadang-kadang. Nah, aku cari manual di HP, di kamusku. Karena kalau misalkan langsung ditranslate satu kalimat ke Google Translate, mungkin masih agak bingung gitu ya. Ini apa sih maksudnya gitu. Satu kata dalam bahasa Inggris kan artinya di bahasa Indonesia bisa macam-macam gitu kan. Nggak mutlak satu gitu. Jadi kalian bisa membandingkan, oh ternyata ini maksudnya apabila di masukkan ke konteks kalimat tersebut gitu loh. Kalau Google Translate kan ada kata yang nggak pas dengan konteks yang lagi dibicarakan di kalimat tersebut. Jadi ya gitu deh, kalau mau paham isi dari kalimatnya, lebih baik translate katanya satu persatu di kamusku. Actually bebas ya aplikasinya apa, cuman aku untuk di HP aku sukanya kamusku gitu. Ya bisa dilihat di App Store atau Play Store lah. Tips baca paper bahasa Inggris. Paper yang kamu maksud kalau misalkan paper penelitian gitu, baca dulu dari abstraknya, lihat metodenya, baru lihat conclusionnya. Jadi terkadang orang baca paper itu langsung jump ke kesimpulan, padahal sebenarnya dia nggak tahu metode yang dipakai apa, bisa jadi metodenya nggak reliable gitu ya. Jadi emang harus baca juga metodenya apa, terus kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut baru baca full text-nya gitu sih. How to deal with math? Oh my god, how to deal with math? Lihat matematika sebagai game yang harus di-solve gitu ya. Jadi
kita tuh punya apa ya, gregetan gitu, ini seru banget nih gamenya nih, mesti gue pecahkan nih soalnya gitu. Jangan anggap matematika itu beban atau sesuatu yang nggak penting, nggak ada dampaknya di kehidupan kalian. Ya jangan mikir nanti setelah gue lulus SMA, lulus kuliah nggak kepake matematika. Enggak, matematika kepake, dan dampak bermatematika itu ke semua bidang di kehidupan kalian. Jadi mindsetnya adalah matematika itu menyenangkan, matematika itu seperti game, dan aku harus menyelesaikan ini gitu. Ini seru banget nih, kalau nggak aku selesaikan, aduh penasarannya sampai nggak bisa tidur gitu sih. Jadi dibawa asik aja, oke? Rahasia tinggi gimana kak? Gen, it's biological advantage sih sebenarnya ya. Jadi aku nggak ada olahraga gimana-gimana, aku ikut basket juga karena aku emang udah tinggi. Jadi jawabannya genetik. Investor saham atau reksadana nih, kalau iya mulai sejak kapan? Aku udah cari-cari tahu nih tentang saham, reksadana, emas gitu ya. Tapi aku akhirnya cuman investasi P2P lending. Jadi kalau kamu nggak tahu, P2P lending itu kayak kita minjamin uang ke perusahaan atau bisa juga ke orang ya. Intinya uang tersebut nanti selama jangka waktu tertentu bakalan balik ke kita dan kita dapat bunganya sebagai return gitu kan. Dan yang aku pakai aplikasinya adalah Asetku. Aku udah nabung dari bulan berapa ya? Bulan Juli, Juni gitu ya, bulan Juli kayaknya. Bulan Oktober aku udah dapetin return benefit ya, maksudnya benefitnya itu sekitar 5 jutaan. Kalau kalian pengen nabung juga ya di Asetku, kalian bisa pakai kode referral aku di sini. Nanti kalian dapetin kupon 100.000 dan ada kupon-kupon lain yang bisa langsung kalian gunakan pada saat kalian pendanaan gitu. Ini nggak di-endorse, tapi aku kayak nyesel baru tahu sekarang karena lumayan banget returnnya. Dan Asetku ini juga udah dilindungi OJK, jadi kalian nggak perlu khawatir.